Ini satu-satunya di dunia cuman di sini aja, Kak. Jadi ini hasil kegabutan sih sebenarnya. Biasanya kalau untuk pengolahan tanah, jadi caranya itu kita cari tanah andosol. Jadi tanah andosol itu adalah tanah yang bisa ditemukan di dataran tinggi seperti di Tawangmangu ya. Tanahnya itu kita saring terlebih dahulu. Setelah kita filter, itu nanti kita rebus. Nah, setelah kita rebus nanti kita tunggu benar-benar kering. Jadi fungsi merebus tanahnya itu untuk mengantisipasi semua telur-telur hewan ataupun hama di situ itu benar-benar mati seperti itu. Dan nanti untuk pencampurannya kita campur dengan kotoran hewan. Kita juga menggunakan 3 media ya. Yang pertama ada sekam bakar, terus habis itu sekam yang masih mentah itu, dan ada kokopit. Jadi nanti untuk perbandingannya itu, dan qadarullah kemarin ada beberapa orang luar negeri juga yang kesini dari Italia, dari Jerman, terus ada juga dari Dubai atau Arab ya, terus ada juga dari Korea. Kalau biaya perawatan biasanya pas musim hujan seperti ini guys, pestisidanya. Jadi kalau pestisidanya kita kan juga itu Kak, kita juga meracik sendiri Kak. Yang penting ada 16 unsur, dan untuk peracikannya itu kita dosisnya itu emang benar-benar rendah Kak, yang aman dikonsumsi oleh manusia seperti itu. Jadi tidak ada racunnya sama sekali walaupun pestisida seperti itu. Masih food grade. Halo, perkenalkan nama saya Ditya Swastama, saya berumur 22 tahun, asal saya dari Tawangmangu, dan keseharian saya sebagai konten kreator di bidang pertanian sekaligus mahasiswa. Saat ini saya menempuh bidang studi ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Jadi di sini kita fokuskan untuk petani stroberi ya, untuk menanam stroberi dan tanaman-tanaman herbal. Oke. Jadi awal mulanya bisa terbentuk Strawdis Garden dari tahun 2021. Sebelumnya namanya itu bukan Strawdis Garden, namanya AS Signature by Aditya. AS sendiri adalah singkatan dari nama saya, AS Aditya Swastama. Nah, di situ saya menjual berbagai macam tanaman seperti tanaman obat, seperti tanaman herbal yang mungkin tadi udah dilihat ya. Terus habis itu ada juga tanaman-tanaman stroberi. Setelah ada AS Signature, ada beberapa lahan kosong di sini. Jadi dulunya sebelum ditanamin stroberi itu ada yang namanya itu tanamannya itu tanaman sayur seperti brokoli, terus habis itu ada tanaman kubis. Cuman di situ saya melihat ya potensinya itu kayak kurang banget. Setelah itu saya berpikir untuk menanam tanaman stroberi, karena sebelumnya kan saya juga kayak bikin TikTok gitu ya tentang buah-buahan stroberi, dan di situ banyak yang excited. Sebelumnya di situ stroberinya itu masih stroberi yang asam. Jadi di situ saya berpikir ya, gimana caranya stroberi itu bisa dikenal masyarakat itu rasanya itu manis. Dan qadarullah di situ ada FYP ya di TikTok aku itu tentang buah-buah stroberi yang rasanya itu manis banget. Dan di situ ada beberapa konten kreator seperti Siska Cole dan food blogger lainnya itu mereview tentang buah stroberi Jepang dan Korea itu dengan harga yang lumayan mahal. Jadi di situ saya langsung ngide, apa saya jual buah stroberi Jepang dan Korea ya. Dan ternyata ketika saya menanam di Strawdis Garden ya, di kebun itu ternyata buah stroberi Jepang dan Korea itu sangat diminati oleh masyarakat. Dan saat itu juga saya langsung membuat konsep berbasis pelanggan-pelanggan itu bisa mencoba experience-nya dengan cara memetik stroberi. Dan kalau untuk petik stroberi seperti itu, kalau di daerah Tawangmangu itu emang udah banyak banget. Jadi di sini saya menggabungkan antara petik stroberi dengan edukasi. Jadi kita memberikan edukasi juga kepada pelanggan supaya nanti pelanggannya itu mendapatkan experience, insight, dan mendapatkan buah stroberinya seperti itu. Sebelumnya di sini udah ada sejak 2008 kalau untuk stroberi. Cuman kalau dulu 2008 di sini stroberinya itu masih stroberi yang benar-benar asam ya. Nah, mulai mencoba stroberi yang rasanya itu manis itu dari tahun 2021, dan boomingnya itu paling meledak ya itu kontennya itu di tahun 2023, yang dimana di sini itu benar-benar tiap hari itu orang-orang itu pada datang semua dari luar kota ataupun luar negeri. Dan kita juga ada target market kita itu orang luar kota dan orang luar negeri. Jadi selain TikTok kita juga punya media lain ya seperti Snapchat.
Jadi Snapchat itu bisa menjangkau orang-orang luar negeri, dan kita memperkenalkan kalau misal di Indonesia ya, terkhususnya di Karanganyar itu ada perkebunan stroberi seperti itu, dan stroberinya itu emang benar-benar manis dari Jepang dan Korea. Kalau untuk yang lainnya juga ada. Contohnya ada yang namanya itu Selva dari Italia, terus habis itu ada Grandian dari Belanda, terus habis itu ada juga stroberi paling manis di sini, namanya itu Sachinoka. Cuman kelemahannya kalau untuk jenis yang Sachinoka dan Manjunsul itu berbuahnya itu sekitar 2 minggu sekali. Jadi kita masukkan di VIP. Jadi di sini kan kebunnya ada 2 jenis. Yang pertama itu ada reguler dan ada VIP. Jadi kalau untuk yang VIP kita seleksi ya, jadi dari ratusan jenis stroberi itu mana buah stroberi itu yang rasanya benar-benar manis. Contohnya yang Manjunsul, Sachinoka, terus habis ada juga Amau seperti itu. Itu jenis stroberinya yang benar-benar manis. Kalau untuk bibitnya sendiri, sebelumnya kita membeli beberapa buah stroberi yang masih fresh di supermarket, atau enggak kita just tip lewat luar negeri ya. Terus habis itu di situ kita semai untuk bibitnya itu dari bijinya. Jadi itu emang modalnya juga lumayan mahal ya. Biasanya satu pack stroberi Korea itu harganya itu berkisar paling murah sendiri itu 800.000. Jadi dari ratusan biji itu yang tumbuh itu cuman 3-4 saja. Dan setelah itu kita tanam di lapangan ya. Setelah di lapangan nanti ada kayak sulur gitu atau stolon, dan nanti kita perkembangbiakkan lebih banyak seperti itu. Jadi bunga jantannya kita ambil dari bunga mawar. Ini satu-satunya di dunia, cuman di sini aja, Kak. Oh iya. Iya. Berarti masnya nyoba sendiri ya? Iya, nyoba sendiri. Jadi ini hasil kegabutan sih sebenarnya. Ini ada beberapa sampelnya di sebelah situ. Ini satu. Oh, merah juga. Iya, jadi kalau untuk dari bentukannya itu tidak bisa besar, masih seperti itu. Gimana? Oh. Inspirasinya Bener. apa? Enak. Ada mawar-mawarnya Joy. Ada rasa mawar ya? Oke, jadi dari keseluruhan tanaman stroberi di sini itu perawatannya itu sama aja, dari pruning daun. Jadi kita harus mengurangi daun pada tanaman stroberi supaya nanti pembuahan dari tanaman stroberi itu cepat ya. Terus habis itu untuk pemupukannya yang penting ada unsur makro dan mikro, dan itu disiram ataupun disemprot itu sekitar jangka waktunya itu 1 minggu sekali. Setelah itu untuk penyiramannya sendiri itu harusnya idealnya itu stroberi itu penyiramannya itu 2 kali sehari, pagi hari dan di sore hari. Dan menghindari penyiraman di siang hari dikarenakan banyak sekali akar ya. Akarnya itu nanti takutnya itu pas lagi santai-santainya itu langsung kayak, kalau dalam bahasa Jawa itu mekrok, Kak, ataupun meletek, tahu. Nah, itu. Jadi banyak sekali akar-akar yang rusak, bisa menyebabkan tanaman-tanaman dari buah stroberi itu bisa menjadi layu dan menjadi cepat mati seperti itu. Terus selain itu, kalau untuk kendalanya di sini itu kendala cuaca. Contohnya ketika saat musim hujan seperti ini, stroberi itu banyak sekali buah-buahnya itu yang benar-benar rusak, ataupun kalau bahasanya itu kalau di sini itu lonyot ataupun bonyok ya. Jadi kalau untuk di musim hujan seperti ini kita harus memberikan fungisida supaya buahnya itu benar-benar bagus. Dan musuhnya itu juga ada yang namanya itu thrips, atau kalau di sini bahasanya itu merutu atau fruit flies mungkin. Nah, itu biasanya kalau ada gerombolan fruit flies ataupun merutu itu nanti kalau misal bahasanya itu hinggap di stroberi lain ya. Contohnya ada 2 stroberi ya, yang satu stroberinya itu busuk, yang satunya nggak busuk. Kalau untuk yang stroberi yang sehat ataupun yang nggak busuk itu, kalau dihinggapi oleh merutu ataupun fruit flies tadi, itu nanti bisa menyebabkan buah yang tadinya itu segar itu bisa menjadi busuk. Impactnya seperti itu. Itu kita racik sendiri, Kak, biasanya pakai AB mix. Jadi harus ada unsur mikro dan makronya. Ada sekitar 16 unsur kita racik sendiri. Itu ada yang kocor, ada yang semprot juga untuk
pupuknya. Biasanya kalau untuk penanamannya ya, di musim tanaman seperti ini idealnya stroberi itu tumbuhnya itu sekitar 1 bulan setelah penanaman. Dan setelah 1 bulan itu nanti stroberi itu akan survive, dan nanti untuk penumbuhan buahnya itu ukurannya itu random, ada yang besar dan ada yang kecil. Dan itu biasanya jangka waktunya itu sekitar 2 bulanan ya, 2 bulanan. Dan setelah 2 bulanan nanti tonase bunganya itu pada mekar. Jadi kita bisa membedakan ya antara stroberi besar atau kecil itu dari kelopak bunganya. Jadi kelopak bunganya itu kalau lebih dari 5 ataupun lebih dari 6, contohnya 8, 10 seperti itu, nanti buah yang dihasilkan itu bakal besar. Dan itu nanti konsistennya besar itu cuman dalam jangka waktu 1 bulan saja, di 3 bulan setelah penanaman seperti itu. Dan nanti untuk panennya itu tergantung jenis juga, Kak. Kayak yang tadi saya bilang untuk yang Sachinoka ya. Kalau untuk Sachinoka sendiri untuk range-nya itu sekitar 2 mingguan itu baru bisa berbuah. Kayak tadi ada juga kultivar antara stroberi dan bunga mawar, stroberi dengan buah peach itu juga kan belum sempurna ya mereka. Nah, jadi itu sekitar 3 sampai 4 minggu baru bisa berbuah. Cuman kalau untuk yang jenis-jenis yang ada di kebun seperti Tochiyotome, seperti Mahyang dari Korea ya, itu biasanya membutuhkan waktu ya, at least cuman 2 hari saja itu sudah bisa tumbuh. Jadi selama jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun itu biasanya kita ada peremajaan bibit. Jadi peremajaannya itu bagaimana? Caranya itu dari tunasnya. Itu biasanya tunasnya itu kan banyak, kan bisa tunas, bisa sulur ya. Nah, kalau untuk tunasnya itu udah banyak, itu biasanya kita potong. Bisa menjadi satu pohon itu bisa menjadi 4 tunas, 4 bibit ya. Dan setelah itu nanti kita tanam lagi. Dan penanamannya itu juga bisa dari sulurnya. Kalau pengen bagus biasanya dari sulur sih, Kak. Biasanya kalau untuk pengolahan tanah kita itu melakukannya itu ketika mau menyemai stroberinya. Jadi caranya itu kita cari tanah andosol. Jadi tanah andosol itu adalah tanah yang bisa ditemukan di dataran tinggi seperti di Tawangmangu ya, yang tinggi akan humus, dan di dataran vulkanik seperti di lereng Gunung Lawu seperti ini. Itu nanti tanahnya itu kita saring terlebih dahulu. Setelah kita filter itu nanti kita rebus. Nah, setelah kita rebus nanti kita tunggu benar-benar kering. Jadi fungsi merebus tanahnya itu supaya cacing-cacing ataupun telur-telur hama ya. Jadi hamanya itu selain thrips tadi ada juga namanya itu embuk atau engkuk, Kak, kalau bahasanya di sini. Ulat tanah ya. Biasanya itu nanti nyerangnya itu di akarnya. Jadi itu untuk mengantisipasi semua telur-telur hewan ataupun hama di situ itu benar-benar mati seperti itu. Dan nanti untuk pencampurannya kita campur dengan kotoran hewan. Contohnya, kalau untuk kotoran hewan di sini ada kotoran ayam ya. Itu nanti perbandingannya itu 2:1. 2:1 itu lebih banyak tanahnya daripada kotoran ayamnya seperti itu. Terus habis itu selain medianya tanah, Kak, kita juga menggunakan 3 media ya. Yang pertama ada sekam bakar, terus habis itu sekam yang masih mentah itu, dan ada kokopit. Jadi nanti untuk perbandingannya itu 1:1:1. Nah, nanti untuk buah stroberinya itu akan nyerap tanin dari kokopitnya itu, dan itu nanti bisa menyebabkan buah stroberinya itu cepat terangsang seperti itu. Kalau untuk paling bagus itu ya itu pakai tanah andosol atau pakai pencampuran tadi, kokopit, sekam bakar sama sekam yang masih mentah seperti itu. Jadi ini biasanya dibuat parfum. Ini tidak edible, jadi biasanya cuma buat parfum aja. Jadi kalau untuk bedanya itu kalau di musim hujan kita harus mengasih itu, Kak, fungisida supaya nanti tidak ada jamur ataupun bakteri karena hujan ya. Karena kalau hujannya itu terlalu lebat itu bisa menyebabkan buahnya itu bolong-bolong, Kak, ataupun berlubang ya. Terus habis itu kalau untuk stroberi sebenarnya kalau paling bagus itu di musim kemarau, karena kalau musim kemarau sendiri stroberi itu produktivitasnya itu akan naik, Kak, karena stroberi itu kayak serba salah gitu, Kak. Kalau misal kita nanam ya harus di daerah yang nggak panas tapi nggak dingin seperti itu. Bahkan sekarang ada beberapa teknologi pertanian keberlanjutan. Jadi mereka itu nanam buah stroberi itu di dalam ruangan. Jadi nanti ada alat-alatnya. Alat khususnya itu seperti humidifier. Jadi humidifier itu untuk melembabkan ataupun
membuat kabut buatan. Terus habis itu di situ ada juga gas CO2 di dalamnya. Terus habis itu ada juga grow light. Jadi fungsi grow light itu adalah sebagai pengganti sinar matahari untuk fotosintesis dari buah stroberinya itu. Dan untuk medianya biasanya kalau untuk di indoor farming itu nanti menggunakan coco peat seperti yang aku jelaskan tadi. Kalau untuk pupuknya sama sih. Cuman tadi pembedanya cuman di musim hujan itu kita menambahkan fungisida saja. Oke, jadi untuk target pasarnya kita itu dari orang luar kota dan luar negeri. Kalau untuk dari luar kota sendiri kita promosikannya itu melalui TikTok, dan untuk dari luar negeri itu TikTok dan Snapchat seperti itu. Dan untuk harganya sendiri itu berkisar antara 15.000 per ons ya untuk buah stroberi Jepang dan Korea. Kalau untuk dari segi harga 15.000 per ons itu harganya itu emang benar-benar murah karena kita dari perawatan saja juga udah lumayan susah ya, lumayan ribet, dan untuk bibitnya itu kita bikinnya itu juga lumayan susah. Dan kalau dibanding dari stroberi lokal untuk harganya itu jauh lebih murah stroberi lokal, karena kalau untuk stroberi lokal rasanya bisa dinilai sendiri, dan untuk stroberi Jepang dan Korea itu lebih dominan manis daripada ke asam. Kalau orang luar negeri biasanya kita menggunakan fitur Snapchat, yaitu Snap Map itu Kak. Jadi di map itu nanti ada yang namanya itu kayak story gitu Kak. Nah, nanti ada beberapa orang dari luar negeri itu melihat story kita. Jadi kita promosinya itu dari mapnya Snapchat itu. Dan qadarullah kemarin ada beberapa orang luar negeri juga yang kesini dari Italia, dari Jerman, terus ada juga dari Dubai atau Arab ya, terus ada juga dari Korea. Mereka kesini biasanya menggunakan bahasa Inggris, kalau enggak menggunakan bahasa Indonesia tapi yang istilahnya itu masih remedi gitu Kak. Kalau untuk dua-duanya sebenarnya sama Kak. Jadi di sini saya memiliki mindset ya, born to be different Kak. Jadi kita tuh harus berbeda dari yang lain. Sekarang banyak sekali fenomena anak muda, terutama Gen Z ataupun Gen Alpha itu yang memiliki stigma negatif tentang berkebun Kak, yaitu mereka berpikir jika berkebun itu adalah hal yang kuno ataupun hal yang kotor. Tapi di situ saya ingin merubah pola pikir mereka. Kalau misal pertanian itu adalah kegiatan yang sangat seru. Jadi di situ saya menggabungkan antara konten dan pertanian itu nanti supaya para viewers itu pada tertarik pada bidang pertanian seperti itu. Yang ini namanya White Alpine. Jadi kalau untuk White Alpine ini karakteristik dari buahnya itu lebih cenderung ke kecil, nggak bisa besar. Jadi genetiknya emang kecil seperti ini, udah bisa dimakan. Contohnya seperti ini. Jadi warnanya Itu udah matang ya Mas? udah matang. Jadi kita bisa melihat kematangannya itu dari warna buahnya. Kalau warnanya itu kekuningan seperti ini tandanya udah matang. Dan tekstur buahnya nanti lebih soft dan lebih ada asamnya gitu. Ini kalau disilang sama mawar tadi ya? Penyilangannya nanti gimana Mas berarti itu? Itu nanti dari bunganya. Oh. Jadi bunga jantannya kita ambil dari bunga mawar. Ini satu-satunya di dunia cuman di sini aja Kak. Ada pelanggan ternyata. Dan nanti untuk strawberry Korea bisa dipetik di sebelah sini. Dan nanti untuk karakteristik dari buahnya itu nggak harus besar ataupun nggak harus merah, itu udah bisa dipetik. Terus habis itu kalau untuk yang strawberry Jepang nanti di depan situ sampai di bagian paling bawah sendiri. Kalau manis, dua-dua ini sama-sama manis sih. Nanti boleh dicoba dulu aja, nggak apa-apa. Kalau untuk semua jenis sebenarnya bisa aja Kak, jadi tergantung perawatannya. Cuman kalau untuk kelamaannya, kalau untuk dari semua varietas itu ada cuman beberapa itu Kak, beberapa strawberry yang tumbuhnya itu sekitar 2 minggu sekali, ada yang 4 minggu sekali. Kalau untuk yang jenisnya itu benar-benar manis karena mereka belum adaptasi di Indonesia lama. Sedangkan kalau untuk strawberry yang sudah adaptasi di Indonesia lama seperti Tokyo Tome, seperti Ahmau, seperti itu nanti untuk range-nya, untuk pemetikannya itu 2 hari sekali itu udah bisa. Kalau untuk ciri-cirinya sebenarnya kalau untuk yang strawberry Jepang dan Korea itu tidak ada indikator ciri-cirinya Kak ya. Jadi nggak harus merah ataupun masih kecil ya Kak ya. Itu udah bisa dipetik Kak. Karena ada beberapa orang awam ya Kak ya. Seperti orang-orang yang ada di TikTok itu biasanya mereka itu melihat konten itu strawberry harusnya besar-besar. Kalau misal besar dan merah itu masih manis. Padahal kalau untuk dari segi rasa Kak itu ditentukan dari varietasnya.
Jadi kalau untuk varietas Jepang sama Korea ini walaupun masih putih ataupun belum besar, itu udah bisa dimakan Kak. Jadi untuk rasanya itu menyesuaikan lidah saja, seperti itu. Biasanya kalau untuk stroberi yang sudah rusak itu kita kumpulkan jadi satu. Jadi konsepnya gini Kak, kita lahir dari tanah tapi kembali lagi ke tanah. Nah, sama halnya dengan stroberi itu Kak. Itu nanti stroberi yang udah rusak itu nanti kita tidak buang. Jadi kita ambil buahnya dan setelah itu nanti untuk buahnya kita fermentasi dan kita jadikan pupuk lagi. Jadi masih ada manfaatnya. Dan biasanya kalau untuk buah stroberi yang rusaknya cuman di setengahnya aja, itu nanti kita ambil bijinya Kak. Jadi bijinya nanti kita keringkan dan kita semai lagi, seperti itu. Kalau untuk biaya perawatan yang paling besar tuh di bagian apa Mas? Kalau biaya perawatan biasanya pas musim hujan seperti ini Kak, dari pestisidanya. Jadi kalau pestisidanya kita kan juga itu Kak, kita juga meracik sendiri Kak. Yang penting ada 16 unsur dan untuk peracikannya itu kita itu dosisnya itu emang benar-benar rendah Kak, yang aman dikonsumsi oleh manusia, seperti itu. Jadi tidak ada racunnya sama sekali walaupun pestisida, seperti itu. Masih food grade. Kalau di Strawdis Garden sendiri Kak, itu harganya itu jauh lebih mahal dari kebun lain. Karena yang pertama Kak, faktor dari varietasnya tadi. Varietasnya dari Jepang dan Korea. Sedangkan di kebun lain biasanya harganya itu sekitar 8.000 sampai 10.000 per ons. Cuman kalau di kebun kita di Strawdis Garden itu harganya itu 15.000 per ons, karena kita juga nggak takut Kak untuk masalah harga ya. Walaupun mahal, kita tetap ada itu Kak, tetap ada pelanggan-pelanggan yang kesini sesuai dengan target market kita, seperti itu. Kalau untuk budidaya stroberi biar bisa untung, yang penting kita konsisten Kak. Dari yang tadi pertama ada yang namanya itu konten ya Kak ya. Sekarang ada media itu banyak sekali, seperti di TikTok, YouTube ataupun Instagram. Itu kita harus benar-benar konten, dan dari konten itu nanti kita bisa memperkenalkan kepada para pelanggan kita ataupun target market kita kalau misal di sini ada buah stroberi, dan kita harus benar-benar rajin konten dan harus rajin-rajin untuk pruning ataupun perawatan stroberi, seperti memberikan pupuk ataupun pruning, ataupun kita memberikan nutrisi juga kepada tanaman stroberi setiap hari, harus konsisten, seperti itu. Kalau untuk ilmu tanamannya sendiri itu belajar melalui otodidak Kak. Jadi kita melihat beberapa jurnal seperti di Google Scholar ataupun yang lainnya, itu nanti kita belajar dari situ. Jadi emang otodidak mulai dari nol Kak. Jadi saya juga sudah ada basic pertanian dari kecil, karena dari kecil saya melihat orang tua menanam stroberi ataupun menanam tanaman-tanaman yang lain, itu nanti lama-lama bisa Kak, dari otodidak, seperti itu. Oke, jadi buat pemula yang pengen menanam stroberi, yang pertama kita harus ketahui kalau untuk semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, contohnya seperti stroberi, itu bisa menyerap energi negatif ataupun positif dari kita. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu harus positive vibe. Jadi kalau misal kita menanam stroberi ataupun merawat stroberi itu dengan vibe yang sangat negatif, nanti energi negatif kita akan terserap oleh stroberi. Lalu kenapa kita harus memberikan vibe positif kepada tanaman stroberi? Karena ketika kita memberikan energi positif kepada tanaman stroberi, secara otomatis nanti stroberi pertumbuhannya itu bisa lumayan cepat. Ada beberapa pelanggan juga yang mau beli bibit dari sini ya. Contohnya di daerah Sragen ataupun di daerah-daerah yang panasnya itu lumayan kenceng ya untuk panasnya. Nah, itu biasanya mereka itu memberikan afirmasi negatif terlebih dahulu, yang berpikir jika stroberi itu bakal mati kalau di daerah yang panas. Padahal untuk stroberi sendiri kita harus memberikan afirmasi positif terhadap tanaman stroberi. Contohnya seperti ini. Kamu nanti berbuah besar, pokoknya nanti berbuah besar. Nanti energi positif dari kita itu nanti terserap dari buah stroberi. Karena ada beberapa penelitian juga Kak. Ada salah satu sekolah di luar negeri itu membedakan antara dua tanaman Kak. Jadi tanaman yang satunya itu kayak dirawat dengan kasih sayang, dan yang satunya itu diberikan ejekan-ejekan Kak, ataupun umpatan-umpatan. Dan hasilnya Kak, walaupun mereka itu memberikan nutrisi ataupun perawatan yang sama, itu hasilnya itu jauh lebih beda Kak. Jadi kalau untuk yang hasilnya itu diberikan negatif vibe ya, seperti kasih umpatan-umpatan seperti itu tanaman-tanaman itu bisa menjadi mati secara cepat, seperti itu. Sama halnya dengan tanaman-tanaman stroberi ataupun tanaman-tanaman herba di sini. Jadi sebelum datang ke Strawdis Garden, kita juga memberikan
kode etik sebelum datang ke Strawberry Garden seperti itu. Kalau untuk herbalnya di sini unggulan kita ada lavender. Jadi lavender itu biasanya buat orang-orang yang suka insomnia atau memiliki anxiety yang tinggi. Biasanya kita ada workshop namanya Herb Serenity. Jadi di situ nanti kita ngajak para genji yang memiliki gangguan mental ataupun gimana ya istilahnya itu suka overthinking ataupun suka anxiety. Nanti kita pilihkan beberapa tanaman herbal yang cocok buat mereka. Contohnya di sini ada yang di depan tadi ada lavender. Mungkin mau lihat dulu. Jadi biasanya untuk tanaman herbal di sini itu kita padukan dengan tanaman-tanaman herbal yang lain. Misal di sini ada lavender, biasanya kita petik terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau nyoba hirup mungkin? Bikin ngantuk nggak ini? Iya bikin ngantuk nanti. Aku ngantuk kan. Ditetap. Di apa ini? Ayo dihirup, nanti kita padukan dengan tanaman herbal lain. Ya. Bikin tenang gitu. Iya bikin tenang. Terus habis itu di sini juga ada rosemary. Mungkin udah familiar dengan rosemary? Pernah lihat sih. Belum pernah lihat? Kalau ini pernah lihat tapi kayak Oke. aku nggak ngerti. Ini rosemary itu buat apa, Mas? Biasanya kalau di Eropa kan tidak ada jahe ya kak ya. Jadi di sana menggantikan jahe dengan rosemary. Jadi rosemary ini salah satu tumbuhan yang memiliki kandungan minyak acir yang tinggi. Biasanya diambil essential oilnya buat meditasi bisa. Terus habis itu biasanya essential oilnya itu dibuat keramas. Biasanya juga bisa. Biasanya ada beberapa kandungan shampoo yang ada rosemary oilnya. Cara pengolahannya kalau misal bikin steak gitu nanti ditambah butter, nanti pokoknya di apa ya kayak cancer gitu. Berarti langsung aja ya ini, nggak perlu ditumbuk dulu atau apa? Iya nggak perlu ditumbuk. Kalau mau nyoba ini bisa disentuh terus di bau tangannya, nanti ada aromanya yang muncul. Kayak minyak putih. Nah, kalau minyak putih biasanya diproduksi dari cajubut. Jadi lavender di sini ada 5 jenis. Kalau yang ini French lavender. Berarti itu yang diambil emang bunganya ya? Iya, emang bunganya. Daunnya juga bisa dimanfaatkan. Ya. Mau lanjut mungkin? Tanaman herbal ini pakai pupuk-pupuk gitu nggak? Kalau untuk pupuk biasanya kita pakai kotoran hewan. Jadi perbandingannya nanti 2:1 sama kotoran hewannya. Dan tanahnya kita pakai tanah handosol. Tadi disimpan dulu ya untuk lavendernya. Nanti kita gabungkan dengan tanaman lain. Di sini ada sekitar 30 jenis tanaman mint. Kalau yang di sebelah sini ada namanya itu mint piperita. Jadi mint piperita ini aromanya itu strong banget. Kalau mau nyoba ini saya petikan. Ini bisa dihirup. Ya. Jadi kalau misal ada gejala pusing seperti itu pakai mint ini nanti bisa reda. Atau bisa dikenal dengan bergamot atau Yidgolons mint. Jadi ini biasanya dibuat parfum. Ini tidak edible, jadi bisanya cuma buat parfum aja. Namanya Chocomin. Di depannya masnya ini. Sebentar, maaf. Iya, ini. Namanya Chocomin. Ini boleh dipetik aja kalau mau nyoba. Biasanya diambil essential oilnya juga. Nanti dibuat campuran minuman. Seperti itu ada juga. Namanya Longifolia mint. Jadi biasanya kalau untuk yang Longifolia itu digulung dulu. Kalau misal lagi penat ataupun lagi capek nugas, biasanya pakai ini. Nanti dihirup gitu. Nanti tingkat stresnya nanti bisa menurun. Kalau di sebelah sini ada namanya itu chamomile. Mungkin pernah dengar chamomile? Ini salah satu daisy yang edible ya. Jadi biasanya kalau di Eropa itu dibuat teh. Tadi kan ada lavender ya. Terus habis itu ada chamomile. Nanti bisa diambil chamomile-nya, nanti bisa dipadukan dengan lavendernya. Jadi biasanya kalau untuk lemon balm mint itu untuk bahan baku permen ricola, mungkin tahu? Ya, itu dari lemon balm mint. Ke sebelah sini. Seperti ini. Ini bisa dibau juga. Ya, bisa dibau. Di sini ada beberapa tumbuhan yang edible juga. Kayak contohnya ada nasturtium. Mungkin pernah lihat nasturtium. Jadi biasanya kalau nasturtium di restoran itu buat garnish. Mungkin kalau mau nyoba di sebelah situ ada. Seperti ini. Ini kalau satu cuma 3. Ya,
Nggak apa-apa, di sana masih banyak soalnya. Oh. Iya. Biasanya ini buat itu sih hiasan gitu. Cuman kalau ini biasanya dimakan itu ada rasa getir-getirnya, kayak pedes gitu, ada sensasi pedes. Ini biasanya buat gula. Oh, stevia. Iya, stevia. Oh, stevia itu kayak gini. Iya betul. Jadi ini Oh. daunnya bisa dimakan. Kalau mau nyoba silakan. Satu ya? Ambil lagi, nggak apa-apa. Manis. Iya manis. Cuman nanti aftertaste-nya ada yang ngerasain pahit. Kalau buat kolesterol gitu. Itu cocok sih. Cuman ada beberapa peneliti juga kalau stevia itu walaupun 0 kalori itu bisa pemicu kanker. Jadi lebih baik gula biasa. Oh. Di sini ada juga beberapa tumbuhan-tumbuhan yang edible. Ini juga dikawin silangkan sama strawberry. Contohnya di sini ada Bulgarian rose. Jadi kalau untuk yang mawarnya itu kita kawin silangkan sama strawberry itu yang jenis ini. Ini juga bisa dimakan kalau mau nyoba. Silakan. Kalau yang silangkan sama strawberry nanti ada lagi. Oh. Hasil dari buahnya. Geru. Jadi impian saya untuk kegiatan pertanian seperti ini, nanti saya akan membuat program seperti tadi Forage Feast, terus habis itu ada juga Herb Serenity. Jadi kita akan mengajak para anak muda yang keluntrang-keluntrung ataupun di rumah itu kaum rebahan ya kalau sekarang ya, itu mereka itu akan tergerak, akan termotivasi dengan kegiatan pertanian. Contohnya seperti Herb Serenity, nanti kita menggabungkan antara kesehatan mental dan tanaman-tanaman herbal seperti itu. Karena bisa kita lihat fenomena sekarang itu banyak sekali anak muda yang memiliki gangguan kecemasan, terus habis itu overthinking, insecurity seperti itu. Jadi nanti kita akan ajak mereka supaya mereka memiliki pola pikir jika bertani itu adalah hal yang seru seperti itu. Selain itu kita nanti akan memperkenalkan yaitu forage feast. Jadi di situ kita memiliki tujuan untuk memperkenalkan tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita konsumsi. Jadi nanti kita akan kenalkan seperti Centella asiatica, terus habis itu ada juga kalau di sini bahasanya itu bribil, terus habis itu ada Marsilea, itu bisa untuk pengganti makanan-makanan yang lain seperti itu. Buat kalian yang berminat untuk mengunjungi Strawdies Garden untuk mencoba memetik buah stroberi Jepang dan Korea, serta experience yang lain, kalian bisa langsung hubungi Instagram hey.adits ataupun bisa langsung melihat TikTok kita, Strawdies Garden. Dan aku saranin untuk kalian sebelum datang ke lokasi untuk konfirmasi kedatangan ataupun reservasi terlebih dahulu di nomor di bawah ini. Experience your sweetness in Strawdies Garden. See you!